Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengajarkan tutorial cara untuk menggunakan Google Classroom sebagai murid maupun sebagai pelajar. Nah, di sini pertama kita buka tadi aplikasi Google Classroom-nya seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukin akun yang para pelajar sekalian punya. Di sini kita klik add account. Kemudian setelah ada muncul bacaan sign in, kita ketik emailnya, masukin passwordnya juga. Setelah masuk ke akun Google Classroom yang telah tersedia, kemudian kita sudah masuk ke tampilan umumnya ini tampilan utamanya Google Classroom yang kita punya. Kemudian kita klik yang ada tanda strip 3 di sebelah kiri atas. Setelah itu, ini adalah menu dari Google Classroom-nya. Sekarang kita belum masuk ke kelas manapun. Cara untuk masuk ke kelas yang guru adik-adik sekalian punya itu, caranya adalah kita ketik tanda plus atau tanda tambah di sebelah kanan bawah. Kemudian kita, kalau sebagai pelajar, kita klik masuk kelas atau yang artinya join kelas. Kemudian kita masukin kode kelas yang telah diberikan oleh guru para pelajar sekalian. Di sini kode kelas yang telah terinput itu seperti ini. Kemudian setelah itu pastikan kode kelasnya telah benar. Kemudian kita klik join atau artinya masuk. Kita tunggu loading. Kalau sudah benar, nantinya akan join kelas ini dengan benar. Kemudian setelah itu di sini kita telah masuk kelas SMP yang pelajaran wajibnya. Di sini telah tersedia materi dan juga tugas yang telah diberikan oleh guru yang adik-adik sekalian berikan ini. Yang pertama itu materinya adalah self introduction, di mana kita bisa klik keterangan dari kelas ini dengan cara mengklik di sebelah kanan atas ada simbolnya, simbol I yang dilingkari. Kita klik. Di sini adalah kelas SMP pelajaran wajib ruang 1 dengan subjeknya bahasa Inggris. Kemudian kita lihat materi yang telah diberikan oleh guru adik-adik sekalian yang berjudul self introduction. Kita klik keterangan informasinya. Di sini self introduction-nya dengan keterangan bacalah materi di bawah lalu dipahami. Kita klik apa saja isinya. Nah, isinya aja seperti ini. Setelah dilihat, kita close. Kemudian kita klik tugas yang akan kita kerjakan sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Kemudian kita klik untuk mengetahui tugas apa yang diberikan oleh guru-guru sekalian. Tugasnya adalah assignment atau tugas self introduction atau perkenalan diri. Nah, di sini perintahnya adalah kerjakan tugas berikut dengan benar. Dengan batas waktunya ada itu bacaannya due Friday 13. Berarti itu batas pengirimannya adalah hari Jumat jam 1 siang. Kemudian kita klik apakah tugasnya di attachment-nya tadi atau di lampiran tugasnya. Di sini perintahnya adalah introduce yourself minimal 2 paragraf. Nah, jika sudah memahami materi dan tugas yang telah diberikan oleh gurunya, kita bisa mengklik di sebelah kiri atas untuk melihat menu yang lain dari fitur Google Classroom ini. Nah, di sini kita bisa melihat kelas-kelas apa saja yang telah kita join atau masuki. Kita telah memasuki kelas SMP yang pelajaran wajib. Kemudian bisa kita lihat to-do list yang akan kita lakukan. Yang
yang akan kita kerjakan ini adalah tugas assignment self introduction atau perkenalan diri dengan batas waktu pengiriman hari Jumat jam 1. Ini adalah dan ini tugas yang telah diselesaikan, yaitu belum ada. Kemudian kita bisa untuk mengirim tugas yang telah diberikan oleh guru adik-adik sekalian, kita klik di fitur tugas tadi yang new assignment tadi, kita klik. Kemudian kita bisa menarik yang ada bacaan your work atau artinya tugas Anda, tugas adik-adik sekalian. Kita tarik ke atas. Kemudian di sini ada bacaannya plus add attachment. Itu artinya adalah tambahkan lampiran tugas yang akan kita kirimkan sebagai jawaban dari tugas yang telah diberikan oleh guru-guru adik-adik sekalian. Kita bisa klik Drive kalau itu untuk di Google Drive-nya, link jika itu adalah jawabannya dari sebuah website, file itu dari dokumen yang adik-adik miliki, pick foto itu misalnya kalau jawabannya berbentuk gambar, use kamera jika ingin menggunakan kameranya secara langsung di mana file tersebut belum difoto dan akan difoto saat itu juga. New doc itu artinya dokumen yang baru, new slide yang baru. New sheets itu adalah sheets atau tugas lembaran dari Microsoft Excel. New PDF itu dari PDF-nya. Di sini kita menggunakan fitur yang file, upload file, di mana telah dapat ini bacaannya tugas self introduction yang telah adik-adik kerjakan misalnya. Nah, setelah tugasnya itu kita kumpulkan, dia akan loading. Nah, setelah loading, muncul bacaannya your work tugas self introduction. Di sini dalam bentuk file PPT atau PowerPoint. Jika jawabannya itu lebih dari satu tugas, kita bisa klik lagi add attachment dan memilih lagi fitur atau tipe dari dokumen yang adik-adik ingin kirim. Nah, di sini jawabannya satu saja. Jangan lupa pastikan bahwa file tersebut telah terkirim dengan cara mengklik turn in yang warna biru ini. Turn in your work, satu attachment will be submit. Turn in. Ini maksudnya adalah kumpulkan tugas Anda, satu tugas akan dikirimkan. Nah, kalau ingin membatalkan, klik cancel. Kalau ingin melanjutkan dikumpulkan tugasnya, klik turn in atau kumpulkan tugas. Setelah itu, ini sudah ada bacaan turn in. Turn in itu artinya adalah telah terkirim. Assignment turn in. Kemudian setelah itu tugas telah terkirim, sudah turn in. Kemudian kita lihat to do list kita tidak ada. Sekarang sudah masuk ke bacaan dan atau selesai, di mana adik-adik telah menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, baiklah, saya rasa sekian tutorial penggunaan Google Classroom bagi para pelajar maupun siswa. Baiklah, saya harap video ini sudah jelas bagi adik-adik sekalian. Terima kasih. Dan juga dari video ini kita bisa mengambil manfaat dan juga pelajaran untuk adik-adik pahami jika masih belum mengerti. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.